Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hakikat keterampilan berbahasa. Terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Menyimak merupakan sebuah keterampilan berbahasa lisan yang bersifat reseptif. Berbicara merupakan ragam keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Membaca merupakan ragam keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, dan menulis merupakan ragam keterampilan berbahasa tulis yang bersifat produktif. Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Terdapat beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi satu arah. Kedua belah pihak yang terlibat di dalam komunikasi harus sama-sama memiliki keterampilan berbahasa. Dalam berkomunikasi, pengirim pesan melakukan proses encoding dan penerima pesan melakukan proses decoding. Apa itu encoding atau encoder? Encoder merupakan proses pengolahan pesan menjadi lambang, baik berupa bunyi ataupun tulisan, sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan kepada penerima pesan. Selain proses encoding dan juga decoding, di sana terdapat proses transmisi, yaitu proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Di dalam komunikasi dua arah, maka di sana ada komunikasi yang terjadi atau ada balikan komunikasi. Dapat juga komunikasi multi arah. Di dalam komunikasi multi arah, lebih dari 2 orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Kapan sebuah komunikasi dikatakan berhasil? Sebuah proses komunikasi dikatakan berhasil ketika pesan yang diterima oleh penerima pesan sama dengan yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Keberhasilan sebuah proses komunikasi tergantung pada proses encoder dan juga decoder, yaitu encoder yang dilakukan oleh pengirim pesan dan juga decoder yang dilakukan oleh penerima pesan. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang di dalam mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang disampaikan oleh orang lain yang bermediakan bahasa, baik lisan maupun tulis. Seorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa ketika ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa dan mengubah bentuk-bentuk bahasa tersebut menjadi pesan yang utuh dalam sebuah konteks komunikasi. Apa manfaat keterampilan berbahasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba bayangkan bagaimana ketika Anda tidak memiliki sebuah keterampilan berbahasa. Seorang reporter menggunakan keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian, ia juga menggunakan proses encoder untuk memahami informasi yang disampaikan oleh narasumber agar ia dapat meneruskannya atau menuliskannya menjadi sebuah berita. Selanjutnya, dokter juga menggunakan keterampilan berbahasanya ketika dia mencoba untuk menggali apa yang terjadi atau dialami oleh pasien. Atau profesi lain adalah penjahit. Penjahit apakah membutuhkan keterampilan berbahasa? Coba, ketika penjahit mencoba untuk mengukur kemudian menanyakan seperti apa model, ketika dia tidak memiliki proses dekode yang baik, kemampuan untuk menangkap pesan dengan baik, maka yang akan terjadi adalah bisa jadi salah ukuran ataupun salah model, sehingga penjahit pun membutuhkan keterampilan berbahasa. Apalagi seorang guru. Guru sangat membutuhkan keterampilan berbahasa, di mana dia harus mencoba untuk mencari bentuk bahasa yang tepat untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada siswanya. Dia juga harus mampu menggali informasi dari siswanya, sehingga seorang guru dapat mengetahui tingkat kemampuan atau penguasaan siswanya. Selain itu, guru juga dituntut untuk
membaca begitu, untuk mampu menangkap apa yang sudah dituliskan oleh siswa, untuk membaca bahan ajar agar ia mampu meneruskan informasi tersebut kepada siswa. Kemudian guru juga dituntut terampil untuk menulis. Jadi, keterampilan berbahasa bermanfaat dalam interaksi komunikasi dalam masyarakat, di mana keberhasilannya sangat ditentukan oleh tingkat keterampilan komunikasi masing-masing yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut. 4 aspek keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Adapun ciri-ciri masing-masing aspek keterampilan berbahasa tersebut adalah: menyimak merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat reseptif. Di dalam menyimak, seseorang melakukan proses dekode terhadap lambang, yaitu bunyi yang ia terima, sehingga ia bisa menangkap pesan yang ia simak. Sementara berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Orang yang berbicara melakukan proses enkode dengan mengolah pesan menjadi lambang yang berupa bunyi, sehingga pesan tersebut siap untuk ditransmisikan kepada pendengar. Membaca merupakan keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Di dalam membaca, seseorang melakukan proses dekode terhadap lambang yang ia terima, yaitu berupa tulisan, sehingga ia mampu menangkap pesan yang terdapat di dalam tulisan tersebut. Yang keempat yaitu adalah menulis. Menulis merupakan sebuah keterampilan tulis yang bersifat produktif. Di dalam proses menulis, seseorang melakukan proses dekode, mengolah pesan, mengubahnya menjadi lambang yang berupa tulisan, sehingga pesan itu mampu ia transmisikan dalam bentuk tulisan untuk dibaca oleh orang lain. Masing-masing keterampilan berbahasa saling berhubungan satu sama lain. Bagaimana hubungan antar keterampilan berbahasa? Dilihat dari ada tidaknya tatap muka, dibedakan dalam komunikasi tatap muka dan komunikasi tidak tatap muka. Komunikasi tatap muka terdiri dari menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan sama-sama komunikasi yang bersifat langsung. Perbedaannya, menyimak adalah bersifat reseptif dan berbicara bersifat produktif. Selain reseptif, menyimak juga bersifat apresiatif dan juga fungsional. Sedangkan selain produktif dan langsung, menulis memiliki ciri bersifat ekspresif. Menyimak dan membaca merupakan dua keterampilan berbahasa yang sama-sama reseptif. Perbedaan keduanya adalah menyimak bersifat langsung dan membaca bersifat tidak langsung. Keduanya adalah menyimak bersifat langsung dan membaca tidak langsung. Berikutnya, hubungan antara membaca dan juga menulis. Hubungan keterampilan membaca dan juga menulis. Kedua keterampilan berbahasa tersebut termasuk di dalam komunikasi non-tatap muka. Keduanya sama-sama merupakan komunikasi tulis, sedangkan letak perbedaannya adalah membaca bersifat reseptif, fungsional, dan apresiatif, sedangkan menulis di sini bersifat produktif, sehingga selain produktif dan juga tidak langsung, menulis juga bersifat ekspres. Sebagai komunikasi tatap muka, menyimak dibedakan interaktif dan non-interaktif. Menyimak dikatakan interaktif ketika memungkinkan audiens atau pendengar atau seseorang yang diajak berbicara untuk memberikan respon atau tanggapan atau balikan kepada pembicara. Menyimak interaktif dilakukan di dalam dialog, diskusi, atau bisa di dalam tatap muka perkuliahan. Menyimak non-interaktif dilakukan seseorang ketika mendengarkan khutbah,
mendengarkan sambutan, mendengarkan pidato kenegaraan yang tidak memungkinkan di sana untuk menyampaikan respon atau tanggapan secara langsung kepada pembicara. Bertelepon juga merupakan salah satu contoh menyimak interaktif. Menyimak non-interaktif yang lain diantaranya adalah mendengarkan radio, mendengarkan televisi, gitu ya. Itu merupakan contoh menyimak non-interaktif. Sukses menyimak, seseorang perlu memiliki keterampilan mikro dalam menyimak. Keterampilan mikro dalam menyimak sebagai berikut. Berbicara juga dibedakan menjadi berbicara interaktif, semi-interaktif, dan juga non-interaktif. Cara interaktif salah satunya adalah berbicara melalui telepon. Berbicara semi-interaktif diantaranya adalah berpidato langsung, dan berbicara non-interaktif adalah pidato di televisi atau radio. Keterampilan mikro di dalam berbicara dapat kita lihat sebagai berikut. Keterampilan mikro di dalam membaca dapat kita lihat sebagai berikut. Keterampilan mikro dalam menulis dapat dilihat sebagai berikut. Hasil yang diperoleh seseorang dari kegiatan menyimak dapat digunakan sebagai bahan untuk menulis, atau kegiatan menyimak itu memperkaya bahan tulisan. Begitu juga berbicara dan juga membaca. Membaca bisa digunakan untuk menambah referensi seseorang di dalam berbicara. Demikian tadi yang sudah kita pelajari terkait dengan hakikat keterampilan berbahasa. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari lebih mendalam tentang masing-masing keterampilan berbahasa. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.